Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang sejarah dan budaya. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah sejarah agama Kristen yang konon katanya dalam buku Mormone ini masuk di Kabaena terlebih dahulu. Jadi dikatakan dalam buku ini, buku Mormone ini, bahwa agama Kristen itu masuk di Kabaena pada abad ke-17. Yaitu saya ajak untuk buka buku ini halaman 118 dan 119 untuk kita baca bersama-sama. Jadi jangan sampai saya berbicara yang tidak benar. Kita mulai. Sejarahnya agama Kristen masuk di Kabaena dan pastor yang terkapar di jalan. Jadi ada pastor yang terkapar di jalan. Kita mulai baca ini. Sebentar baru kita bahas isi daripada cerita ini. Judulnya Penyebaran Kristen di Mormone. Menurut Dr. Cass DeJong, seorang sejarawan, bahwa ajaran agama Katolik telah masuk ke Pulau Muna dan Pulau Kabaena pada abad ke-17. Hal ini disebutkan pada sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Gerardus Lamboki. Jadi ini kisah. Ini buku sejarah, tapi dia menulis kisah. Lanjut, seorang pelopor Katolik di Muna, khususnya di Lolibu, kepada seorang misionaris CICM P. Jacques Cateu, CICM yang pernah bertugas di Muna pada tahun 1960-an. Dalam cerita disebutkan bahwa, berarti saya ini membaca cerita, bukan membaca sejarah saya ini. Kalau begini nih buku ini, ya tidak apa-apa, kita baca saja ini cerita sampai dimasukkan bahwa ini sejarah. Disebutkan bahwa di Kabaena pernah dimakamkan seorang yang berjubah hitam. Kemungkinan besar orang yang berjubah hitam itu adalah pastor Jesuit atau Agustin. Kemudian makamnya menjadi tempat ziarah yang dikeramatkan hingga pada tahun 1985. Ini cerita dalam buku ini. Buku cerita ini berarti, karena bukan sejarah, buku cerita. Tiada bukti juga di sini, buktinya tidak ada, hanya cerita saja. Kalau yang di Raha buktinya ada, karena ada pengikut dan ada salib. Tapi yang saya bicarakan ini di Kabaena. Sekarang kita cermati daripada apa yang kita baca tadi, dan saya sampaikan sejarah lisan yang disampaikan turun-temurun oleh orang-orang tua di Kabaena. Sangat bertolak belakang dengan buku ini. Jadi sangat bertolak belakang, karena sangat jauh. Jadi di sana, waktu saya menyampaikan ini, ada beberapa yang katakan bahwa kalau sejarah itu
membahas sejarah itu atau menulis sejarah itu harus ada bukti. Harus ada bukti, disertai dengan bukti. Kalaupun buktinya itu hilang, karena di dalam buku ini soal katakan tiada bukti karena buktinya hilang atau ditelan bumi. Kalau bukti hilang tentu ada sejarahnya juga, timbul sejarah baru tentang hilangnya bukti. Contoh, seperti sejarah bahwa gunung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dahulu itu bersambung, tetapi terpisah karena meletusnya Gunung Krakatau. Nah, itu ada sejarahnya, terpisahnya itu. Berarti buktinya hilang bersambungnya, tapi ada sejarah sampai dia terpisah dan hilangnya Gunung Krakatau. Nah, kita cari Gunung Krakatau di mana? Sudah tidak ada karena ada sejarah hilangnya. Itu yang harus kita pahami dalam membaca dan menulis. Tidak asal kita membaca atau tidak asal kita menulis. Kalau asal menulis biar anak-anak bisa menulis baru kita katakan, wah ini sejarah. Saya tanggapi bahwa kuburan itu dikeramatkan. Ini sangat jauh berbeda dengan kenyataan. Itu menurut orang dulu itu bukan dikeramatkan, itu kubur. Bukan dikeramatkan. Itu kubur, itu tempatnya kubur yang angker, bukan keramat. Karena sudah angker memang baru dia lewat itu orang. Dia lewat. Ini tempat angker. Sudah angker itu tempat itu. Dia mengatakan bahwa dikeramatkan oleh orang Kabayan itu kubur. Kiai Haji Daud saja ini yang nyata-nyata kiai, kuburannya tidak dikeramatkan. Apalagi itu orang yang baru datang tidak cukup 1 malam. Sebentar saya ceritakan sampai dia terkapar di jalan. Ada ceritanya, bukan cerita, ada sejarahnya. Saya tidak katakan cerita ini, ada sejarahnya sampai orang itu terkapar. Jadi cerita sejarahnya begini. Ketika mereka turun itu karena malam, turun kemudian rencana mau akan menyebarkan agama Kristen waktu itu. Tetapi dari pelabuhan ketika itu kan belum jalan seperti sekarang, masih jalan setapak di Kabayan itu. Masih hutan. Maka berjalanlah mereka berdua, orang Belanda ini. Mereka jalan berdua melewati itu tempat yang angker. Ada pohon asam di situ, pohon asam besar. Tempatnya itu persis sekarang itu SD Tempel 1. Tapi dahulu SD belum ada di situ. Maka tiba-tiba ini orang yang satu ini kan mereka dua berjalan. Yang satu ini tiba-tiba terputar, pusing dan menggelepar. Maka tersungkurlah dia. Telungkup, tengkurap. Maka temannya ini kan masih di luar kampung waktu itu. Sekarang tempat itu sudah di dalam kampung. Kalau dulu masih di luar. Masih luar kampung tempat itu. Karena angker. Terkapar. Lalu yang satu tinggalkan temannya. Melanjutkan perjalanan sampai di kampung Temokole. Sampai di Temokole melaporkan bahwa ada temannya 1 orang meninggal di jalan. Terkapar di jalan. Maka turunlah orang-orang itu melihat. Turun melihat ternyata ada orang Belanda di situ. Besar, tinggi, putih. Sudah tengkurap. Mulutnya berbusa. Kemudian diinterogasilah temannya ini. Dari mana, untuk apa, jangan sampai dia yang bunuh. Tapi menurut kepercayaan masyarakat Kabayan pada waktu itu,
orang itu dipukul sama makhluk halus. Percaya di sana dipukul oleh makhluk halus. Tetapi menurut medis bukan dipukul makhluk halus, tapi dia dikena serangan jantung. Kena serangan jantung. Akhirnya paginya itu mayat itu tidak diangkat ke kampung. Dibikinkan saja balai-balai di situ karena orang baru tidak ditahu apa ini. Orang ragu juga membawa. Baru datang belum cukup 1 malam. Bikinkan saja tempat di situ. Kemudian malam-malam itu juga ditaruh saja begitu. Nanti besok, karena kita tidak tahu apa ini sampai ada begini. Maka diinterogasilah temannya ini menyampaikan bahwa rencana mau menyebarkan agama. Dibukalah itu bungkainya. Itu kalau bungkai itu di sana itu ada tempat penyimpanan pakaian yang segi 4 itu, segi 4 bungkai namanya. Mungkin koper-koper kecil itu kalau zaman dahulu itu, karena belum ada koper, jadi hanya tempat yang segi 4 disebutkan bungkai. Karena bahasa Kabaina ini, bahasa suku Kotua Kabaina ini kita berhati-hati. Tidak bisa kita sembarang potong-potong seperti yang ada dalam buku ini. Dia potong-potong itu bahasa itu. Dia potong-potong Melanesia katanya apa itu? Apa ini? Buku Austronesia itu bahasa-bahasa itu. Tuh hati-hati di sana, tidak ada itu, tidak kenal yang begitu itu potong-potong itu bahasa baru samakan dengan tempat-tempat lain. Karena suku Kotua Kabaina itu bahasanya beda 1 huruf saja itu sudah jauh beda artinya. Contohnya ini bungkai tadi. Bungkai ini kalau kita ubah, tambah, robah itu menjadi A, akan menjadi bungkah. Bungkah artinya sudah kepiting. Sementara bungkai ini tempat penyimpanan barang. Jauh beda. Tidak seperti buku ini, dia utak-atik itu kata-kata. Tak-atik itu potong-potong itu. Bahwa tongki menjadi tongkiri, lain juga artinya tongkiri, lain juga artinya tongki. Kalau lagi diubah lagi ini menjadi bungkai ini, saya anukan sedikit ini bahasa suku Kotua Kabaina supaya menyusun sejarah berhati-hati, jangan utak-atik itu bahasanya suku Kotua. Kalau memang tidak tahu lebih tidak usah susun, daripada susun baru bikin rusak saja itu namanya Kabaina. Ini buku ini rusak namanya Kabaina ini buku ini. Baru orang Kabaina juga diam juga. Tidak ada yang hanya baca saja begitu. Jadi kalau jadi bungku lain lagi. Bungku itu belakang. Jadi beda 1 huruf itu sudah beda. Jadi utak-atik seperti ini. Banyak ini bahasa-bahasa yang diutak-atik. Ya syukur-syukur karena tidak mengatasnamakan suku Kotua, dia bilang di suku Mornene dalam buku ini. Alhamdulillah. Kalau dia bilang suku Kotua pada utak-atik bahasanya, bagaimana ini? Nah, kalau bilang lagi bungko, lain lagi. Hanya beda-beda 1 huruf. Bungko, berarti orang yang patah tulang belakangnya baru dia jalan sudah membungkuk. Itu dah daripada pengertian daripada bahasa suku Kotua Kabaina. Jadi lanjut. Itu waktu diperiksa memang ada baju hitam, jubah di dalamnya. Jadi ada memang baju dan memang niatnya mau menyebarkan agama Kristen Kabaina. Tapi tidak masuk. Tidak mengajarkan. Berarti hanya dia pergi meninggal saja di sana itu. Ini buku dia bilang masuk. Coba lihat ini, dia tulis. Dia rusak namanya Pulau Kabaina ini. Dia ini? Bukan karena Kristen tidak masuk, saya bilang begitu. Hanya karena di sejarah dia bikin begini. Akhirnya kabur, tambah jauh. Coba lihat ini. Katolik telah masuk
ke Pulau Muna dan Pulau Kabaena sekitar abad 17 telah masuk. Dia bilang di buku. Padahal harusnya dia katakan gagal, telah masuk di Pulau Muna dan gagal masuk di Pulau Kabaena. Itu baru betul. Mengerti bahasa tidak? Ini buku harus sudah tulis begitu. Harus dicopot ini. Dibatalkan ini penulisan ini. Harusnya dia bilang agama Katolik telah masuk ke Pulau Muna dan gagal masuk di Pulau Kabaena. Harusnya tidak katakan telah masuk di Pulau Muna dan Pulau Kabaena. Wih, masuk bagaimana? Adakah pengikutnya? Baru ujung-ujungnya dia bilang kisah atau cerita. Wah, ini ngaco ini. Jadi saya lebih senang bercerita seperti ini karena saya hafal ini keadaan cerita ini. Jadi saya ceritakan bahwa tempat itu memang angker, tempatnya Tor Kapar itu. Dan tidak ada orang pergi ziarah di sana. Di kuburan itu tidak ada. Hanya dikuburkan begitu saja baru taruhkan batu. Ini saya tahu karena waktu saya masih kecil itu, masuk umur SD saya dibonceng kuda sama saya punya orang tua. Terus saya mau lewat di situ, kita mau lewat, dia katakan, jangan sembarang goyang, bicara. Kenapa? Saya bilang itu di sini angker, katanya bapak saya. Angker di sini. Kenapa? Itu ada kuburannya orang Belanda di situ. Dia mau datang menyebarkan agama Kristen, tapi dipukul sama setan. Pohon asam besar itu dia tunjuk itu orang tua itu hari. Itu ada itu kuburan. Nah, diceritakanlah saya sepanjang jalan. Ceritanya ini, saya bilang, dengar di mana Bapak? Bilang ini kan sudah cerita dari dulu ini, sudah begini ceritanya itu kuburan. Itu yang saya ceritakan tadi. Jadi bukan itu kubur yang angker dan bukan keramat. Dia angker, memang itu tempat sampai dia tersungkur Tor Kapar di situ dia lewat malam-malam. Katanya dipukul setan. Katanya orang di sana, tapi medis dia bilang itu serangan jantung. Begitu sejarahnya yang betul. Nah, kemudian waktu itu sekolah itu saya uraikan lagi, saya lompat tadi ini bahwa itu angker dengan keramat beda. Apa bedanya? Kalau angker itu tempat-tempat yang berbahaya. Di situ ada penunggunya, ada macam-macam itu. Bukan keramat itu, angker itu berbahaya. Kalau keramat lain, keramat itu dimuliakan. Orang bisa pergi minta-minta apa di situ, orang yang percaya yang begitu. Itu namanya keramat, dihargai. Dan kalau memang itu kuburan keramat, tidak akan dicungkil-cungkil batunya. Ini malah ditiadakan. Itu jadi itu kubur tidak angker, tapi itu lokasi itu yang angker. Kemudian itu kubur tidak ada yang keramatkan. Siapa yang keramatkan? Tidak ada pengikutnya. Adakah pengikutnya? Ini saya buktikan bahwa ada kubur di situ. Adapun hilangnya itu kubur, saya juga bawakan sejarahnya. Bahwa hilang barang bukti, ada sejarah hilangnya. Saya ceritakan juga sejarah hilangnya. Ceritakan juga bahwa itu kubur hilang pada tahun 1978. Hilangnya kuburan itu. Kubur orang Belanda itu hilang sekitar tahun 1978. Ini bukan cerita, pasti bukti. Karena waktu itu sekolah SD Negeri Teo Mokale 1 yang ada di belakang kantor Camat Kabaena sekarang, di belakang kantor Koramil sekarang, di belakang daripada Sanawiyah sekarang, itu tempatnya panggung yang ada sekarang. Disitulah tempat daripada gedung SD Negeri 1 Teo Mokale.
Kemudian pada tahun 1978 SD Temokole mendapat Impres SD, instruksi presiden. Membangunlah sekolah di sana. Di tempatnya kuburan itu, di bawah, di luar kampung dulu. Maka pemborong yang mengerjakan sekolah itu menobanglah itu pohon asam besar sekali. Namun pohon asam itu bukan pohon asam waktu dikubur itu mayat, tetapi generasinya. Pohon asam itu kan di situ tumbuh lagi pohon asam yang tapi sudah besar lagi yang ditebang oleh pemborong sekolah itu. Itu ditebang pohon asam itu. Kemudian mereka bangun sekolah, maka dicungkilah batunya itu. Jadi tempatnya itu kuburan. Ada di tempatnya ada satu Temokole sekarang yang ada sekarang. Tempatnya itu kuburannya orang Belanda itu yang dibilang di sana orang sebenarnya dia tidak bilang pastor dia. Hanya dia bilang pendeta. Pendeta katanya itu. Tapi dalam buku ini yang bilang pastor. Kayaknya saya katakan juga pastor. Gitu ceritanya. Begitu sejarahnya. Daripada itu yang hampir masuk. Hampir disebarkan di Kabaena itu agama Kristen. Tapi gagal masuk, tidak sampai, tidak bermalam orang itu, tidak sempat bermalam orang Belanda itu yang akan rencana menyebarkan agama Kristen di sana. Kita buktikan bahwa kalau yang benar ini buku ini kalau yang benar masuk, berarti ada pengikutnya. Sampai sekarang akan ada. Dan pernah ada orang Kristen, tapi tidak pernah ada orang Kristen di sana. Kemudian kalau pernah ada, berarti pernah ada tempat ibadahnya, ada gerejanya. Toh kalau memang sudah tidak ada gerejanya, tentu akan ada sejarahnya. Bahwa sejarahnya gereja Kristen itu hilang pada tahun sekian, apa sebabnya? Tapi kan tidak ada. Dibilang lagi di sini, katanya dikeramatkan. Siapa yang keramatkan? Merupakan tempat ziarah. Siapa yang pernah pergi ziarah di sana? Ini kan merusak daripada harga diri sebenarnya ini suku ketua ini, buku ini. Dia katakan tidak pernah ziarah di kuburan, pergi. Tapi mengkeramatkan kuburan tidak. Ki Haji Daud saja kiai ini tidak ada yang keramatkan. Hanya pergi ziarah saja. Mungkin tidak tahu itu artinya keramat. Keramat itu dihargai, itu menjadi tempat untuk biasa pergi menyembah orang. Meminta sesuatu di situ. Itu keramat. Ini dibilang dikeramatkan dicukil batunya baru dibuang, bilang dikeramatkan. Pergi ziarah. Tersiar itu bahwa orang Kabaena itu pergi ziarah di kuburnya pastor. Sementara tidak ada orang Kabaena pergi ziarah di kuburnya pastor. Karena yang di Kabaena tidak ada yang agama Kristen. Ya kalau ada yang pergi ziarah di tempat lain, ya mungkin. Kalau ada orang Kabaena di tempat lain yang Kristen, boleh. Tapi ini kita katakan bahwa di Kabaena dia pergi tempat ziarah itu kuburannya pastor. Nanti tahun 1985 baru berhenti. Nah saya tahun 82 baru tinggalkan Temokole, tidak pernah pergi ziarah sih. Tahun 82 saja sudah tidak ada itu kuburan. Waktu saya sekolah di Temokole, nggak ada itu kuburan, sudah ada sekolah di sana. Baru dia bilang tahun 85 baru berhenti pergi ziarah itu apa? Pergi ziarah itu kuburan karena dianggap keramat. Mau keramat apa? Kuburan saya sudah tidak ada. Inilah daripada kejanggalan dan keanehan buku cerita ini.
Ini baru 2 lembar yang saya baca ini. Dan semuanya ini kalau saya baca semua ini mungkin terlalu banyak yang membuat orang yang tidak paham, yang tidak tahu sejarah yang sebenarnya akan tersesat. Baca ini. Ini kalau dibaca orang ini, orang yang tidak tahu, sama orang buta yang meraba kerbau. Sama orang buta kalau disuruh meraba kerbau meraba itu sapi, baru kita kasih tahu bahwa itu yang kau raba kerbau. Dia percaya itu. Karena dia tidak tahu. Dia ngeraba. Apa ini Pak? Kerbau. Padahal sapi yang dia raba. Dan dia akan percaya dan dia akan pertahankan bahwa yang dia pernah raba itu adalah kerbau. Talungnya kecil. Dia tidak tahu. Dikasih bodoh-bodoh saja. Sama ini. Bagi orang yang tidak tahu kan dia akan langsung bilang, oh betul itu. Betul itu. Sudah masuk tahun 1900 abad ke-17. Namun katanya di sini tidak berkembang. Tidak berlanjut bagaimana? Tidak masuk, hanya gagal masuk. Kalau di Muna iya benar masuk. Ada orangnya, ada pengikutnya, ada gerejanya apa semua. Di Kabaina tidak ada. Pergi kasih rusak lagi namanya orang Kabaina ini. Jadi inilah yang saya perlu sampaikan supaya berhati-hati dalam membaca. Jangan asal lihat buku bagus kulitnya, bagus kertasnya langsung wah ini hebat ini. Bagus ini, benar ini, apa benar. Ini saja tulisan-tulisan di dalam ini dia potong-potong itu bahasa itu. Kata-kata. Jadi ini memang saya baca ini supaya orang yang tidak tahu supaya dia tahu. Supaya dia tahu bahwa ini, tapi ini juga dia mengelak. Dia katakan cerita, bukan sejarah. Oh, kalau cerita kan, iya kalau cerita kan bisa kita karang. Dia tidak ada buktinya, biar anak-anak karang-karang. Tapi di sini juga pintar dia. Bilang ini menurut cerita. Bah. Tapi caranya juga dia mau jadi orang tidak paham sudah cerita. Saya ini bukan cerita, sejarah lisan yang saya sampaikan. Kenapa saya katakan memang saya kalau didengar ini kan saya cerita, bicara. Tapi ini adalah sejarah yang saya sampaikan secara lisan. Dari mana sumbernya saya? Turun-temurun. Dan bisa dibuktikan dengan fakta. Bisa dibuktikan apa yang saya katakan ini dengan fakta. Apa bukti yang bisa saya katakan? Yang pertama, bukti tidak ada orang Kristen satu orang pun di sana. Bukti, silakan boleh cari. Kan bukti. Kali ini apa buktinya? Bilang masuk, pernah masuk. Siapa yang pernah masuk? Bukti. SD Negeri Teomokole pindah dari belakang kantor Kelamin ke tempat yang sekarang. Pindah. Bukti. Pergi lihat itu pendiriannya itu sekolah tahun berapa. Bukti. Kan bukti semua ini. Pergi lihat ada sekolahnya. Bukti. Pergi lihat sudah tidak ada kuburan. Bukti sudah tidak ada. Kalau saya bilang masih ada, ya tidak benar lagi itu. Ini semua bukti yang saya sampaikan. Bukti tidak keramat. Pergi tanya siapa yang keramatkan dan siapa yang pernah pergi ziarah. Bukti dia bilang tahun 1985 baru berhenti. Tidak ada lagi tahun 1985. Tahun 1978 sudah tidak ada itu kuburan. Sudah tidak ada. Bukti. Kan tidak ada tahun 1978. Sudah ada itu sekolah. Kenapa hilang? Karena dibangunkan sekolah. Lokasi itu dijadikan tempat sekolah. Bukti, ada sekolah. Jadi, beginilah cara saya kalau bicara seperti berteria. Dan pertengahan tadi seperti marah-marah. Tapi kan memang begitu. Tidak akan ada gairah orang untuk mengikuti kalau tidak dibentak-bentak sedikit. Supaya ada gairah. Jadi silakan dibaca ini halaman
118 dengan 119, bahwa saya tidak baca di buku. Karena sesoal teringat itu dari lima itu filsafat suku Ketua Kabaena yang bunyinya bahwa suku Ketua Kabaena kuamdani nehako toko tua turu anoreaku laku ano pena kiko apa-apa kai menona sia sabu sono lakon tatongke ya kalau kaki pelimpa kalau kote sube kau duduke yang begini. Apapun yang terjadi, kita harus pertahankan. Kita punya tumpah darah, jangan dibiarkan. Apapun terjadi, turuan oreak, lakukan pena, ya kita harus berjuang, Bapak. Luruskan yang membolak-balik daripada fakta sejarah. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan itu, yang begitu. Ini kita harus mati-matian, bela kita punya tumpah darah. Dan kalau kita berbicara yang benar, jangan karang-karang. Ini filsafat daripada suku Ketua Kabaena. Kalau kita bicara yang benar, jangan karang-karang. Ada bukti, ada dasar. Yang kemudian berikut, sesapu sono dakon tatongkea, jangan terburu-buru. Pikir dulu baik-baik, baru bertindak. Kemudian pelimpa roka kalau ketesube kau duduke. Kalau melangkah hati-hati. Kalau berbuat jangan sampai kotor sandung batu baru kau jungkir balik. Akhirnya harus setengah mati. Itulah pesan daripada suku Ketua Kabaena. Untuk sementara sekian, nanti kita akan lanjut lagi pada tayangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.